ahli Quran itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Nah, ya. Kalau saya tanya angka nggak apa-apa, jawab, nggak usah ragu karena pemilu sudah selesai. Satu, ahli baca. Ahli baca. Baca tuh qiraah namanya. Orangnya qari. Jadi orang ini belum hafal Quran 30 juz tapi senang baca. Tiap hari dia baca karena cintanya pada Al-Quran. Ya? Tapi kalau hafal belum semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan hari-harinya kecuali bersama Quran. 2, ahli kaji. Namanya tilawah. Senang mengkaji. Dia baca sedikit tapi dia pahami isinya supaya bisa diamalkan. Ya. Dia baca surat Ad-Duha, baca ya, mungkin tidak sebanyak yang lain bacanya yang terprogram 1 juz setiap hari. Dia cuma mungkin 5 ayat. Ya. Dari 5 ayat itu dia kaji. Supaya sampai dia paham baru naik ke level selanjutnya. Ini ahli tilawah. Ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu sesi belajar. Di Al-Bukhari itu ada hadis menarik sekali. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu belajar sambil memahami untuk mengajarkan, untuk mempraktekkan dia. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu komentarnya begini. Beliau kan nggak ketemu Nabi. Dari tabi'in belajar dari sahabat. Akhadnal Qur'ana an qaumin. Kami kalau belajar Quran dari kelompok sahabat itu paling banyak itu 5 sampai 10 ayat. Tidak kami teruskan kecuali kami pahami dulu isinya. Setelah paham kami amalkan, lalu kami lanjut lagi. Maka kami belajar Quran dengan bacaan dan ilmu dan amalnya sekaligus. Itu tilawah. Yang ketiga tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Menghafal. Apa maksud menghafal ini? Supaya hafalan itu mengingatkan kita dengan Allah dan memberikan petunjuk pada fungsi tubuh kita untuk beramal. Jadi bukan cuma hafal, kalau hafal gampang. Tapi tidak semua hafalan itu dipakai untuk zikir, untuk ingat Allah. Makanya di Quran, kata menghafalnya itu menggunakan zikir, bukan menggunakan hifz. Ya, misal Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifzi. Ya. Dan Allah jaga Quran pun untuk zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kalau hifdzun itu cuma hafal. Dan dijaga hafalannya. Tapi zikrun, hafalan yang dengan hafalan ayat itu menjaga diri kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Saya hafal misalnya, maaf, ayat lisan. Tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hafal ayat itu, maka ayat itu menyambungkan kita dengan Allah, terjaga lisan kita sesuai petunjuk Allah saja. Mau dipakai, ayatnya muncul. Jadi nanti tingkat tertingginya begini. Bukan tahu itu salah, tapi Quran yang muncul. Itu tingkat tertingginya.